Jadi pertama-tama kita login dulu dengan masukin username, email, sama password, baru klik sign in. Habis itu, kalau belum punya data, kita ke register member, terus isi nomor ID, nama, sama tanggal registernya. Isi nama, terus tanggal register, terus klik masukkan ke dalam daftar member. Nanti bisa dicek di daftar member, keluar identitasnya. Nah, kalau orang member ini ada 3 ya, pakai nomor ID, terus nama, sama tanggal register. Dan di conference-nya primary key-nya kita pakai nomor ID karena nomor ID setiap peminjam buku itu pasti beda sama yang lain, jadi nggak bisa diganti atau dipalsuin. Terus kita ke pengisian data buku, nanti masukin judul bukunya, misalnya Paul, terus pengarangnya Gubu, nanti masukin ISBN 1234, terus penerbit dari Kompas, terus tanggal diterbitinnya tanggal sekian, jumlah buku yang disetor ke perpus itu ada 10, terus tambahkan ke daftar buku. Nanti cek di daftar buku, bukunya udah masuk. Nah, kalau di tabel buku kita ada ISBN, terus judul, pengarang, penerbit, tanggal diterbitin, sama jumlah buku. Nah, konferensinya primary key-nya pakai ISBN. Kita menggunakan primary key sebagai di kolom ISBN karena setiap buku itu pasti memiliki ISBN yang berbeda. Ya, jadi ada jadi ISBN setiap buku tuh jadi identitas buku tersebut. Jadi pasti beda sama buku yang lain. Nama judul buku yang lain. Lalu setelah kita masukin dalam daftar buku, kita bisa minjam buku dengan menu peminjaman buku. Di sini kita mengisikan ISBN yang akan kita pinjam, bisa kita lihat di sini. 1234. Nama peminjamnya kita lihat dulu di daftar member. Misalnya Paul, terus nomor ID-nya 123. Nanti kita pinjam buku. Nama peminjamnya Paul, tanggal pinjamnya, tanggal kapan dia mau ngambil buku, nomor ID-nya 123. Terus pinjam buku. Terus bisa kita lihat di sini. Saya akan menerangkan tabel yang digunakan dalam peminjaman buku. Di sini ada 6 kolom. Ada kode, ada nama peminjam, ada tanggal peminjam, ada ISBN, ada nomor ID, ada status. Di mana kode ini merupakan primary key dari tabel peminjam buku ini. Terus di sini juga ada konsen lain, ada 2 fortune key lagi. Di sini ada nomor ID sebagai fortune key yang dihubungkan dengan tabel orang member. Jadi kalau nomor ID-nya tidak ada di dalam member, tidak bisa melakukan peminjaman. Ini untuk membuktikan bahwa member tersebut sudah didaftarkan atau belum. Lalu ISBN sebagai fortune key dalam tabel buku. Ini supaya kita ketahui bahwa buku yang kita pinjam itu ada di perpus itu. Kalau tidak ada di perpus, kita tidak bisa meminjamnya. Kode ini di peminjaman buku ini juga ada trigger yang namakan trigger tambah. Isi triggernya yaitu ada di sini.
Di mana sebelum kita memasukkan data ke dalam peminjaman buku, di sini statusnya sudah dimasukkan ya di dalam peminjaman, maksudnya desain. Terus kodenya kita menggunakan database random yang akan merandom string dan angka dan huruf besar. Sehingga ketika kita memasukkannya, isi status dan kode ini sudah ada. Karena di sini ini kita cuman memasukkan ISBN, nama peminjam, tanggal peminjam, dan nomor ID. Apabila ini tidak diassign, maka sisanya nol atau tidak ada isinya. Maka kita mengisikan status sebagai dalam peminjaman dan kode sebagai random string. Lalu trigger ini juga akan mengupdate jumlah buku, di mana jumlah bukunya akan berkurang 1 ketika meminjam buku sesuai dengan ISBN. Lalu kita juga akan menginsert ke dalam tabel history, di mana yang akan diisi yaitu 3 kolom pertama. Yang diisi itu nama peminjam, ISBN, tanggal pinjam. Tabel history ini akan saya jelaskan nanti. Lalu sini juga ada penambahan buku, di mana kita akan menambahkan buku yang sudah ada di dalam perpus. Kita hanya perlu mengisikan ISBN dan jumlah buku. Tabel yang kita gunakan yaitu temp, di mana fungsi temp ini hanya untuk sebagai tabel tempat sementara. Jadi setelah melakukan trigger yang ada di tabel temp ini, maka data yang tabel temp ini sudah tidak diperlukan atau sudah tidak digunakan. Trigger di dalam temp ini, jadi sebelum menginsert ke dalam temp, kita akan mengupdate buku sesuai yang kita masukkan di sini, di mana buku yang akan kita masukkan itu sesuai dengan ISBN yang kita masukkan juga di sini. Lalu kita akan mendelete from temp supaya menjaga maksimalitas dari tabel temp, supaya maksimal row di dalam tabel temp ini hanya 1 row saja, supaya memori dalam database ini tidak terlalu berat. Akan kita coba misalnya daftar bukunya di sini. Bisa kita lihat daftar bukunya SBN-nya 1234, jumlah bukunya 9. Saya akan tambahkan 10. Tambahkan buku dan jadi 19. Lalu di sini juga kita bisa mengedit buku dengan menu edit buku. Lalu kita klik edit. Di sini kita bisa mengedit pengarang, publisher, publish date, dan jumlah buku. Misalnya pengarangnya jadi Jumbo X dan kompasnya publisher jadi Kompas X. Lalu apply changes. Lalu kita bisa lihat di daftar buku dan sudah berubah. Lalu di edit buku juga kita bisa menghapus buku, di mana penghapusan ini akan berhubungan dengan trigger dalam tabel buku ini, yaitu tabel next di mana kita sebelum mendelete buku, kita akan menghapus seluruh data dari tabel temp dan akan menghapus seluruh data dari temp 2 yang akan kita jelaskan nanti, yaitu tabel temp 2. Lalu kita akan menghapus seluruh data di peminjam buku, di mana statusnya sudah dikembalikan. Jadi kalau masih dikembalikan, tidak mungkin dihapus, karena ada constraint di dalam buku ini. Di dalam peminjam buku ini. Bisa kita lihat constraint-nya. Constraint-nya yaitu ada di ISBN-nya. Jadi ini harus dihapus dulu sebelum kita menghapus buku ini. Karena ISBN di buku ini merupakan primary key. Di mana semua foreign key yang berhubungan dengan primary key di buku ini harus kita hapus terlebih dahulu, supaya tidak terjadi masalah di dalamnya. Dan foreign key itu ada di dalam peminjam buku, ada di temp dan di temp 2. Lalu setelah edit buku, kita bisa lihat riwayat peminjaman dan pengembalian buku.
di mana yang kita isikan ketika kita peminjaman buku menggunakan trigger yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tanggal dikembalikannya masih kosong karena masih belum dikembalikan karena ketika peminjaman buku yang hanya diisi itu nama peminjam, ISBN, dan tanggal dipinjam sesuai input yang dimasukkan dalam peminjam buku ini. Riwayat ini menggunakan tabel history, yaitu ini, di mana isinya nama peminjam, ISBN, tanggal dipinjam, dan tanggal dikembalikan. Lalu kita juga akan di sini juga ada pengembalian buku, yaitu menu terakhir di sini, yang isinya kita harus mengisikan kode, ISBN, nama peminjam, tanggal dikembalikan, dan nomor ID. Di mana pengembalian buku ini akan menggunakan tabel TEM 2. Di mana isinya yaitu ISBN, nama peminjam, tanggal dikembalikan, dan kode dan nomor ID. Dan ini juga memiliki constraint, di mana memiliki 2 constraint, yaitu kode sebagai fortune key yang dihubungkan dengan peminjam buku dan ISBN sebagai fortune key yang dihubungkan dengan tabel buku. Makanya ini harus dihapus terlebih dahulu supaya buku yang di dalam tabel buku ini bisa dihapus. Sini juga ada trigger. Satu trigger. Tabel TEM 2 ini fungsinya sama seperti tabel TEM, yaitu sebagai tempat sementara saja. Oleh karena itu pada akhirnya akan di-delete sehingga hanya maksimal muncul 1 row saja dalam tabel TEM 2. Di mana trigger ini akan melakukan 3 hal ini. Pertama akan mengedit buku dengan menambahkan jumlah buku sebanyak 1 sesuai ISBN, lalu mengada history tanggal dikembalikan dengan tanggal dikembalikan yang kita input di sini. Karena tadi masih kosong. Lalu kita akan mengupdate peminjaman buku menjadi statusnya sudah dikembalikan sesuai dengan kode pengembalian. Jadi constraint kode ini sebagai ciri khas dari pengembalian buku. Jadi setiap peminjaman buku itu ada ciri khasnya yaitu kode yang akan kita gunakan sebagai pengembalian buku. Lalu kita coba. Kita bisa lihat di sini ada kodenya, di sini nama peminjamnya, dan di sini NIM-nya, ISBN-nya. Kodenya ini kita copy saja. Kita copy saja. Lalu paste. ISBN-nya 1234. Nama peminjamnya Paul. Tanggal dikembalikannya tanggal 6. Nomor ID-nya yang sudah kita daftarkan tadi yaitu 123. Lalu pengembalian buku. Dan kita bisa lihat statusnya sudah dikembalikan dan jumlah bukunya sudah nambah 1 jadi 20 yang tadinya 19. Sekian presentasi dari demo saya, dari demo aplikasi kami. Terima kasih.